Selamat malam teman-teman sekalian, serta Pak DH yang terhormat. Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai IKEA. Kami dari kelompok 6, yang berisi ada Fahmi Anwar, Kiara Brina, dan Muhammad Al-Farisi, serta saya sendiri, Sylvester Aditya. Slide pertama akan dijelaskan oleh Kiara, silahkan. Oke, di slide pertama adalah awal mula berdirinya IKEA. IKEA sendiri berdiri pada tahun 1943 yang didirikan serta dirintis oleh Ingvar Kamprad. Awal mulanya, IKEA tidak menjual furnitur, melainkan berbagai macam barang mulai dari dompet, pulpen, jam tangan, hingga bingkai foto. Di tahun 1948, Ingvar memutuskan untuk terlibat dalam perdagangan furnitur karena saat itu furnitur adalah barang mewah bagi kebanyakan orang karena harganya yang mahal. Maka bisnis Ingvar ditargetkan pada pelanggan dengan pendapatan menengah dan rendah. Untuk itu, ia memesan furnitur murah di pabrik-pabrik furnitur lokal. Toko pertama IKEA dibuka di Almhult pada tahun 1958 dengan nama Mobile IKEA. Mobile sendiri berarti furnitur dalam bahasa Swedia. Toko tersebut dibuka karena banyak yang tidak percaya dengan kualitas furnitur IKEA dan tekanan dari pesaing, membuat Ingvar membuka showroom agar pelanggan dapat melihat, menyentuh, dan merasakan kualitas barang produksi IKEA. Next. Lalu selanjutnya di sebelah kiri ada dua perbandingan toko IKEA, yang di atas adalah bangunan store pertama IKEA yang sudah diperbesar dan yang di bawah merupakan current store IKEA. Seperti yang kita tahu dengan ciri khas warna biru dan kuningnya, elemen warna kuning biru tersebut diadaptasi dari warna bendera negara Swedia. Lalu untuk growth dan maturity, IKEA selanjutnya berkembang untuk membuka usahanya di beberapa negara seperti Prancis dan Spanyol, Amerika Serikat, Italia, dan berkembang ke lebih banyak negara di tahun 1990-an dan 2000-an. Saat ini selain toko furniture, setiap store IKEA memiliki restoran yang menyajikan makanan tradisional Swedia seperti kentang dan bakso Swedia. Hingga akhir Agustus 2021, IKEA telah memiliki 445 jaringan toko yang beroperasi di 52 negara dengan pendapatan global mencapai 42 miliar euro atau setara dengan 665,1 triliun rupiah. Next. Jadi kenapa IKEA bisa sukses? Nah, ini nih dari strategi marketingnya. Yang pertama ada target market. Target marketnya itu kaum milenial dan pasangan muda yang berpenghasilan rendah karena IKEA menjual harga-harga furniture dengan harga ekonomis. Terus yang kedua ada value offering dan value position. Yang udah disebutkan tadi, kenapa bisa harganya rendah, itu karena barangnya itu berkualitas namun harganya ekonomis. Kenapa bisa? Karena si IKEA ini memangkas ongkos produksi dan distribusi dengan cara merakit sendiri, jadi pelanggan yang merakit sendiri, jadi harganya bisa ekonomis. Terus transformasi konsep dari tradisional ke experience. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh dari basic tradisional ke experience. Jadi pengunjung tuh diberikan experience dengan tata ruang yang dibuat layaknya interior rumah dengan berbagai tema. Nah, ada juga nih teknologi yang namanya augmented reality. Jadi si pembeli ini bisa memiliki pandangan, bisa menaruh furniturnya itu di sebuah aplikasi. Jadi ada pandangan kalau misalnya ntar di rumahnya. Kemudian ada SWOT-nya. SWOT-nya itu lanjut Alfa. Nah, ini SWOT-nya, strength-nya, weakness, opportunities, threat. Nah, itu bisa dibaca. Oke, lanjut. Pendekatan 5D conversary skill yang digunakan perusahaan IKEA. Yang pertama ada observing yang mengamati bahwa settingan baru furnitur yang desain seperti living area membantu customer melihat, merasakan, dan mencoba produk secara langsung. Yang kedua ada associating. IKEA memanfaatkan sifat impulsive buying dengan cara penyusunan display barang-barang dan bentuk toko yang seperti sebuah labirin. Dengan itu memaksa customer secara tidak langsung untuk melihat barang-barang sebenarnya tidak mereka perlukan. Dan mengapa toko dibuat seperti labirin? Hal itu supaya customer merasa kebingungan dan akhirnya membeli barang lebih dari rencana mereka. Yang ketiga ada experimenting. Ada flat packing yang diawali pada tahun 1956 dari percobaan karyawan yang mengikat kaki meja untuk dicabut agar lebih mudah untuk pengiriman. Dari percobaan itu terbentuklah ide untuk membuat produk bongkar pasang. Yang keempat adalah questioning. Pemilik IKEA, Ingvar,
mempertanyakan mengapa furnitur di Swedia termasuk ke dalam barang mewah. Ternyata jawabannya adalah karena furnitur di Swedia memiliki harga yang tinggi. Maka dari itu, Ingvar mencari cara bagaimana memangkas biaya produksi dan distribusi dengan meluncurkan furnitur yang dapat dibongkar pasang. Hal tersebut mengurangi biaya pengiriman dan juga biaya produksi. Yang kelima adalah networking. Pada tahun 2015, IKEA bekerjasama dengan UNICEF menyelenggarakan IKEA Soft Toy Drawing Competition 2015. Lomba ini diikuti oleh ribuan anak dari segala penjuru dunia. Event ini dimulai pada bulan November hingga Februari 2016. Gambaran terpilih menjadi pemenang akan ubah menjadi boneka yang mana akan dijual ke seluruh toko IKEA di dunia. Hasil dari penjualan boneka ini didonasikan untuk dana pendidikan anak di 47 negara. Oke, IKEA kan udah melakukan berbagai inovasi dari awal berdiri sampai sekarang. Mulai dari knockdown furniturnya atau furnitur yang bisa dirakit oleh konsumennya sendiri, terus desain-desain juga yang unik yang membedakan IKEA dari brand lain. Jika IKEA ingin terus bertahan, bersaing dengan kompetitor lain, tentunya harus terus berinovasi. Berikut beberapa inovasi yang bisa dilakukan IKEA di masa depan menurut kelompok kami. Yang pertama ada self-service. Sistem ini, sebelumnya dulu, Far. Sistem ini bisa mengefektifkan proses bisnis IKEA itu sendiri. Sistem ini juga dapat meminimalisir terjadinya kepadatan antrian saat proses pembayaran. Keunggulan dari sistem ini yaitu dapat mengurangi jumlah SDM yang harus IKEA hire karena konsumen melakukan seluruh pelayanannya secara mandiri. Next. Yang kedua ada penyewaan skuter. Ini agak unik karena kawasan perbelanjaan IKEA memiliki luas yang sangat besar, sehingga IKEA bisa berinovasi dengan membuat penyewaan skuter untuk dapat mempermudah konsumen dalam eksplorasi kawasan IKEA. Sekaligus memberi pengalaman baru juga yang belum ditawarkan oleh kompetitor lain. Lalu yang terakhir menurut kelompok kami adalah cryptocurrency. Perkembangan teknologi membuat bisnis IKEA juga perlu beradaptasi tentunya. Munculnya mata uang digital atau kripto perlu ditanggapi oleh IKEA dengan menggunakan cryptocurrency sebagai salah satu opsi pembayaran bagi konsumennya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.